Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bersama saya Gusni Ariansa dan kasih kita kurikulum Bu Nurul, kasih kita SMP. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kurikulum. Sekarang ini kan banyak permasalahan-permasalahan ini belum ada KTSP, belum ada 2013, kemudian sekarang ada lagi kurikulum prototipe, dan baru-barusan ini juga ada muncul lagi kurikulum merdeka gitu. Jadi mungkin Bu Nurul bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum prototipe seperti apa, kemudian kapan diterapkannya, terus kemudian apa sih tujuannya. Kita kan ingin tahu kok, sebelum ini kurikulum belum jalan, sekarang sudah ada kurikulum lagi. Monggo Bu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya awalnya sebagai kasih kurikulum, sekarang saya sudah menjadi Widya Prada Ahli Muda, yang mana saya sebagai tetap menjadi koordinator kurikulum di bidang SMP. Di sini kita kupas tuntas walaupun beberapa menit, tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, gitu Mas Husni ya. Dan ada 3 kurikulum alternatif yang bisa dipilih oleh masing-masing sekolah. Yang kemarin ada kurikulum 13, kurikulum darurat. Nah, terus ada yang muncul baru ini yang tanyakan prototipe dan merdeka. Kenapa ini belum dijalankan kok sudah ada lagi? Gini Mas, kurikulum 13, kurikulum berbasis KI dan KD. Kurikulum berbasis kompetensi ialah outcome based kurikulum, dan oleh karena itu pengembang kurikulum diarahkan pada capaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL, Mas. Gitu ya Mas Husni ya. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dalam atau dari pencapaian kompetensi itu sendiri. Terus kurikulum 13 memiliki 4 aspek. Beda dengan kurikulum yang lain. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Nah, terus Mas, ada lagi yang disebut kurikulum darurat. Apa itu? Kurikulum darurat adalah kurikulum yang kita gunakan baru-baru ini karena adanya COVID. Oh, gitu. Iya, jadi tapi tetap kita mengacu kepada KI dan KD, tapi pembelajarannya secara PJJ, pembelajaran jarak jauh karena situasi dan kondisi. Kurikulum darurat tadi bisa disebut dengan penyederhanaan. Kenapa disederhanakan? Karena kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya secara PJJ. Jadi kita tidak akan mengedrill untuk siswa belajar ini terus gitu, tidak ya, karena yaitu adanya COVID ini. Bentar, belum dilanjutkan ya. Ya. Ini kan dalam kondisi COVID semacam ini kan tidak mungkin dilakukan pembelajaran secara luring ya, harus daring ya, karena untuk mengingat keselamatan untuk siswa maupun gurunya. Terus sejauh mana sih efektivitas dari kurikulum yang PJJ tadi? Jadi sehingga banyak sih dari keluhan dari orang tua yang mungkin terlalu banyak siswa kan kadang-kadang main belajar sedikit, main game yang banyak. Itu bagaimana untuk mensiasati seperti itu? Oke. Untuk mensiasati siswa ya, pertama ya kita harus controlling dari orang tua. Jadi orang tua di saat siswa belajar harus mendampingi, dan di situ guru pun harus mengontrol di jam-jam tertentu. Jadi guru menjadwalkan jam sekian, tapi di situ tidak lepas dari orang tua. Jadi makanya waktu pembelajaran PJJ kita tidak lepas dengan kontrol orang tua. Intinya kontrol orang tua. Kontrol orang tua. Jadi orang tua biar merasakan gimana caranya mendidik anak seperti apa, jadi keluh kesahnya seperti apa. Jangan selalu, kalau kemarin itu guru misalnya, guru di sekolah selalu disalah-salahkan seperti ini. Nah, sekarang guru mengajar 40 siswa, 30 siswa satu ruang. Sedangkan siswa tersebut di kelas
ada yang lemot ya, maaf ya, ada yang daya pikirnya itu cepat, ada yang lambat. Nah, orang tua di situ akan mengetahui karakter anaknya. Nah, makanya kemarin sering kita melihat video-video pendek orang tua yang mengajar anaknya. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi orang tua sekarang harus paham karakter anak. Mas Husni, untuk kurikulum darurat ini kita mengacu pada keputusan Balitbank nomor 018/H/KR tahun 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang KI dan KD untuk kondisi khusus. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini ada dasarnya, bukan kemauan kita dari dinas pendidikan. Ini sudah diatur pada ada dasarnya. Jadi tetap memperhatikan KI dan KD, dan guru wajib memperhatikan nomor urut KI dan KD. Misalnya nomor urut 3.1 tentang pembelajaran apa, 3.2 tentang apa, itu harus urut walaupun kita melakukan pembelajaran secara luring, gitu Mas ya, secara daring, maksudnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ guru, orang tua siswa harus saling kontak. Jadi guru tidak akan melepas murid itu untuk belajar sendiri, tidak, karena tetap pendampingan dari orang tua, karena anak-anak juga suka main game. Ya. Terus absen Mas, absen murid tetap tiap hari kita laksanakan lewat WA. Ada yang macam-macam sih ya guru, kalau misalnya kadang-kadang di desa terkendala apa itu jaringan ya, karena terkendala jaringan, jadi itu bisa kita rapel absennya. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai membaik, jadi 50% siswa sudah bisa PTM tatap muka. Gitu Mas Husni. Kita kembali lagi ke tadi ya Bu, terkait dengan kurikulum prototipe tadi ya. Kapan pertanyaan diterapkan? Nah, yang lama aja belum diterapkan, sekarang mau prototipe lah ini. Mohon penjelasannya. Iya. Untuk kurikulum prototipe yang telah di-launching oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim, itu prototipe dilaksanakan mulai tahun 2022-2023. Itu sebenarnya. Efektifnya mulai semester. Sebenarnya prototipe itu sudah dijalankan, tapi ada tapinya Mas. Tapinya prototipe itu hanya untuk sekolah penggerak. Oh, jadi sekolah di luar itu tidak bisa melaksanakan atau apa, diperbolehkan melaksanakan atau diperbolehkan melaksanakan. Nah, setelah mungkin ya dari prototipe itu kok seperti ini mungkin dari atas sana, karena di situ di prototipe itu kita mengacu pada Merdeka Belajar sebenarnya ya. Nah, akhirnya dirubah dan diluncurkan kemarin tanggal 11 Februari oleh Bapak Menteri, biar semua sekolah bisa menjalankan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi prototipe ini sudah dijalankan, tapi sekarang ada kurikulum baru yang baru diluncurkan kemarin tanggal 11 Februari, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, dan semua sekolah bisa mengikuti dan mendaftar. Pendaftarannya dibuka mulai tanggal 17 Februari, ditutup sampai tanggal 31 Maret. Tapi sekolah-sekolah lembaga yang ada di Kabupaten Malang, juga semua yang ada di Indonesia, sepertinya boleh memilih dari 3 kurikulum. Berarti kalau pendaftarannya itu mungkin lewat Dapodik mungkin? Ada linknya. Ada linknya. Ya. Oh, beda. Tidak ngeklik seperti di Dapodik, misalkan ada klik KTSP. Ada linknya, sudah dibuka linknya pendaftaran. Oh, tadi kan linknya tadi belum di. Nah, untuk linknya, sepertinya kita ke jilid 2 aja Mas Husni. Oh gitu ya? Iya. Oh, bikin penasaran. Oh iya, tapi untuk link kenapa saya buka jilid kedua? Kita besok masih ada lagi, karena ini saya juga Mas Husni. Ya Pak Misa, ini juga saya nyulik, Bu kan orang sibuk, jadi saya sulit untuk podcast ini. Jadi kita nanti akan bahas lagi di jilid kedua. Tapi ada satu bukan mengganjal dan mungkin benak saya maupun benak pemirsa sekalian ya. Ini sebenarnya apa sih tujuan dari kurikulum ini, kok begitu belum jadi, terus ada perubahan tentunya. Ini pastinya ada perubahan lebih baik lah pastinya. Tapi tujuannya utamanya apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya
saya cuplik sebentar aja. Kurikulum merdeka adalah guru merdeka untuk mengajar, murid merdeka untuk belajar. Dan semua ini akan mendorong semua sekolah menuju ke sekolah penggerak. Tapi Mas Menteri tidak menutup kemungkinan dari lembaga-lembaga itu untuk menggunakan 3 KTSP. Dan tidak menutup kamu harus menggunakan kurikulum ini, kurikulum ini, kurikulum ini. Dan di sini ada perbedaan Mas Husni, kurikulum 13 itu kalau dulu kita pembelajarannya harus 1 minggu full, harus target segini sekian. Tapi kalau yang ini 1 tahun. Yang prototipe ini. Ya, yang prototipe atau kurikulum merdeka ini. Kenapa sih kok prototipe baru 1 tahun sudah merdeka? Tadi itu ya. Sekali lagi kalau prototipe itu hanya untuk sekolah penggerak. Oh, gitu. Ya, sekolah penggerak. Tapi kalau merdeka semua lembaga, semua sekolah boleh mendaftar dan boleh menggunakan kurikulum merdeka. Itu Mas Husni. Jadi agak ada gambaran merdeka. Ya. Dan untuk linknya nanti akan di-share di bawah ini. Share ya. Di-share ini ya, di bawah sini. Nah, untuk jilid 2 masih ada keunggulannya kurikulum merdeka apa, keuntungannya apa, terus apalagi itu evaluasi dari kurikulum 13 tentunya masih banyak yang perlu dibahas terkait dengan kurikulum ini, masih makin banyak penasaran ini. Tapi karena waktu kita ini yang di setengah-tengah jam kerja kita terima kasih banyak Bu Nurul sudah menyempatkan waktu. Mungkin kapan lagi kita akan ketemu? Mungkin kita sambung jilid 2 hari Jumat. Hari Jumat ya. Ya. Baik, gitu Bu Nurul. Terima kasih banyak Bu Nurul yang telah menyempatkan waktu di podcast kali ini. Dan insya Allah pemirsa jangan kemana-mana, insya Allah hari Jumat kita akan sambung kembali dengan apa perbedaan kurikulum 2013, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian keunggulan seperti apa dan seterusnya. Maka kita akan tentukan, kita tunggu bersama di hari Jumat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.